Ibu pernah eh, eh, pimpinan atau kepala daerah mana gitu yang ibu berkesan banget gitu, impress banget gitu? Ya, kalau saya punya teman. Kalau menurut ibu sendiri sebagai seorang yang pernah menjadi penyelenggara pemilu, seorang perempuan, kemudian sekarang akademisi yang perempuan juga, seberapa penting sih Bu kepala daerah itu dijabat oleh seorang perempuan, Bu? Ya, sebenarnya Kabupaten kota. Nah, udah sampai berapa persen ya Bu ya kepala kemarin, daerah? kepala itu kalau kita lihat dari Halo, apa kabar teman pemilih? Terima kasih ya sudah terus setia bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk podcast KPU RI episode hari ini ada saya Reni yang akan mengkondak sesi kali ini dengan tamu spesial yang sudah menyempatkan diri untuk mampir di studio podcast KPU RI di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Tak lain dan tak bukan, ayo kita sambut beliau yang sebenarnya sudah sangat familiar dengan kita semua, Ibu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu udah berkenan hadir. Teman pemilih, ini adalah Dr. Endang Sulastri MSI. Untuk teman pemilih yang sudah sering mengikuti berita kepemiluan, info kepemiluan, pasti sudah sangat tahu beliau adalah anggota KPU RI periode 2007-2012. Iya. Ibu selamat datang kembali di rumah. Wah, luar biasa nih perubahannya ya. KPU sekarang udah semakin indah, semakin nyaman kantornya. Makasih Ibu. Iya. Ibu selalu ditunggu dinantikan, diterima dan dikangenin di sini. Bu, sudah sekian tahun berlalu sejak Ibu purna tugas selesai menjadi anggota KPU RI dan kembali ke kampus ya Ibu. Iya. Ibu Endang adalah saat ini akademisi di Universitas Muhammadiyah Jakarta UMJ. Iya. Rasanya gimana waktu itu Ibu? Iya, ini kan udah 12 tahun yang lalu ya. Saya selesaikan April pada 2012. Iya. Setelah itu sempat menjadi dekan 2 kali periode, jadi wakil rektor begitu ya. Dan kemudian ya menjabat rektor sebentar untuk pemilihan rektor gitu, untuk rektor definitif sebagai pejabat aja. Dan sekarang ya kembali lagi mengabdi sebagai dosen biasa ya, yang berteman dengan anak-anak muda, Anak-anak muda. supaya bisa ikut muda gitu ya. Muda. Selalu tetap muda Tetap Ibu muda. ya. Betul. Teman pemilih yang juga sudah mengikuti informasi kepemiluan sedari awal juga pasti sudah tahu bagaimana dulu beliau bertugas, dan ternyata setelah Ibu Endang purna tugas pun ternyata pemikiran-pemikiran dan juga hal-hal yang menjadi preferensi beliau ternyata masih didengar, dan kita masih sering bekerja erat terus ya Ibu. Iya. Dalam tusi-tusi kepemiluan, tentu dengan sesuai dengan tugas yang dilakukan beliau mengajar atau menjadi akademisi. Iya. Kita banyak banget Jadi kepala sekolah ya. kita juga punya panggilan kesayangan buat Bu Endang, karena jadi teman pemilih kita kan tergabung juga dalam, kita banyak bekerja bersama dengan Ibu. Setelah beliau kembali ke kampus, kita punya beberapa pekerjaan seperti menyusun buku pemilu misalnya, kemudian melatih anggota KPU baru ya, orientasi tugas ya. Betul. Kita punya panggilan kesayangan untuk Ibu Endang itu Bu Kepsek gitu. Bu kepala sekolah gitu. Which is cocok gitu memang sama pekerjaan hari-hari beliau juga kepala sekolah gitu di kampus UMJ gitu. Ibu pingin tahu dong Ibu, ini kita habis melewati peaknya atau puncaknya pemilu 2024 dan kali ini Ibu melewatinya sudah menjadi akademisi. Gimana sih Bu rasanya melihat pemilu kemarin dalam kacamata seorang Ibu Endang yang pernah menjadi seorang penyelenggara pemilu? Ya, kalau kita perhatikan pemilu di 2024 ini kan pemilu serentak kedua ya. Setelah pemilu tahun 2019.
tentu ada beberapa tantangan yang berbeda ya antara zaman dulu dengan teknologi, dengan medsos yang sudah begitu luar biasa begitu. Memang tantangannya ya banyak. Tetapi secara garis besar pemilu kan sudah terselenggara dengan baik gitu ya. Tentu kita memberikan apresiasi juga kepada KPU, jajaran KPU di pusat maupun di daerah. Meskipun terus terang aja harus tetap ada evaluasi dan catatan-catatan yang menjadi perbaikan ke depan pada pemilu berikutnya gitu. Begitu. Pasti ya Ibu, itu kan hal yang penting untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang semakin baik lagi ya Ibu, untuk masyarakat Indonesia. Tapi Ibu, dalam hati saya secara pribadi ini teman-teman, saya nekat menanyakan hal-hal yang kayaknya akan menjadi pernyataan pribadi Ibu juga, soalnya gini nih, ada latar belakangnya nih teman pemilih. Jadi perlu juga saya share gitu ke teman pemilih kalau saya itu pertama kali mengabdi menjadi abdi negara, menjadi PNS di KPU itu ketika saya bergabung itu 2009 itu adalah Ibu Endang Sulastri itu salah satu pimpinan KPU, anggota KPU yang sedang bertugas saat itu. Jadi rasa punya sejarah bareng gitu ya Ibu. Pada waktu itu kan Mbak Reni ada di SDM, saya juga divisi SDM kan, iya. Jadi kita kayaknya nostalgia. Ada sejarahnya gitu. Jadi saya masuk sebagai PNS di KPU itu ketika Ibu sedang menjabat di sini sampai purna tugas selesai dengan semua pimpinan-pimpinan bersama di gelombang yang Ibu memimpin ya. Ibu, kalau secara pribadi boleh nggak Ibu share gitu kalau ketika ngelihat pemilu kemarin sudah dilaksanain gitu, ada nggak sih Bu di dalam hati itu kayak terbersit pertanyaan antara dua nih, aduh itu kok berat banget gitu, atau nggak apa-apa, nggak seberat zamanku gitu, gimana sih Bu? Oh, saya kira ya, saya selalu melihat begini, di masing-masing kita tidak bisa ya bandingkan apple to apple gitu. Apalagi dengan regulasi yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, zaman yang berbeda gitu ya. Masing-masing punya tantangan sendiri. Zamannya saya mungkin media informasi belum begitu luas ya. Nah, sekarang itu kan sudah semuanya itu udah bisa dilihat oleh masyarakat, bisa dikomentari, bisa ya tekanannya ya tentu lebih banyak, tetapi bukan berarti dulu juga tidak ada tekanan. Ya setiap periode itu ada, cuman bagaimana kita berusaha bahwa penyelenggaraan pemilu itu bisa berintegritas, dipercaya oleh rakyat, kemudian menghasilkan legitimasi bagi pemimpin-pemimpin politik yang tinggi gitu ya. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi memang nggak bisa kita setiap itu ada tantangan dan saya kira tidak mudah. Tidak mudah pasti. Ya, karena apa? Karena sedemikian berat ya, apalagi kemarin itu pemilunya serentak dengan 5 surat suara ya kan, ya itu tentu luar biasa. Iya betul. Nah terjawab sudah. Itu hal yang selalu saya ingin tanyakan kepada setiap anggota KPU, pimpinan KPU yang pernah menjabat teman pemilih. Jadi ternyata tantangannya berbeda ya Bu ya. Iya berbeda. Betul. Sama seperti ketika kami di awal tahapan itu kami diingatkan sama pimpinan di kesekretariatan Ibu Pak Sekjen itu sudah berpesan, walaupun kita punya catatan hasil evaluasi dari pemilu-pemilu sebelumnya, tetap tidak boleh anggap enteng karena setiap pemilu itu punya dinamikanya sendiri-sendiri gitu, dan kami membuktikan itu Ibu. Jadi tantangannya memang berbeda-beda. Berbeda. Iya, betul. Apalagi berarti Mbak Reni itu kan sudah mulai dari pemilu 2009, 2014, ya 2019, ya, kemudian sekarang 2024. Alhamdulillah, 4 luar pemilu biasa. Ibu. Terima kasih Ibu. Kan? Iya, ini juga pelajaran hidup yang tidak ada tandingannya Ibu. Bekerja menyelenggarakan pemilu itu, insya Allah semua penyelenggara pemilu di seluruh lapisan tanah air juga pasti akan menganggap hal ini sebagai kebanggaan ya Ibu. Iya. Menjadi bagian dari sejarah demokrasi di tanah air. Tapi ada loh yang belum, yang obsesi saya yang mudah-mudahan Mbak Reni bisa meneruskan gitu. Apa ya. Ibu? Saya tuh punya obsesi dulu, karena saya kan juga di Parmas ya, dulu kan namanya tuh apa itu SDM kan dengan partisipasi masyarakat. Masih sampai sekarang Ibu. Saya sekarang masih ya. Nah itu obsesi saya itu
menjadi anggota KPU itu menjadi satu kebanggaan dan juga menjadi cita-cita bagi anak-anak muda. Gitu loh, cita-cita. Jadi kira-kira kalau ditanya anak SMP atau SMA, cita-citanya apa? Menjadi anggota KPU gitu. Wow. Itu saya ingin ada yang kayak gitu gitu. Ibu. Sama halnya mereka bangga ketika cita-citanya apa? Jadi tentara, jadi insinyur, jadi pilot gitu. Dan itu setara gitu. Nah, Ibu pernah berpikir begitu? Sudah saya sampaikan juga pada waktu itu ke setiap daerah. Ketika saya melakukan pendidikan pemilih gitu ya bagi anak-anak generasi muda, saya tanya siapa yang bercita-cita jadi KPU gitu. Nggak ada yang mengangkat atau belum ada ya atau ini ya. Mungkin bisa jadi mereka juga nggak tahu KPU itu apa gitu. Saat itu. Iya saat itu. Ya mudah-mudahan sekarang itu orang udah mulai kan. KPU keberadaannya ini kan sejak reformasi itu kan 2004 itu kan sudah ada KPU ya. Betul. Ya sebenarnya 99 ada, cuman kan 99 itu model penyelenggara pemilunya itu kan pemerintah bersama dengan partai politik dengan ada juga si akademisi gitu. Betul. Pada waktu itu. Nah, ketika udah mandiri dengan amandemen Undang-Undang Dasar pasal 222E itu, nah itu kan kemudian sudah menjadi sebuah profesi yang menurut saya harus cukup membanggakan gitu. Iya betul Ibu. Ya kan. Jadi Mbak Reni ketika bekerja kerjanya di mana? KPU. Wow, dengan bangga juga gitu. Iya Ibu, bangga sekali. Iya. Bangga sekali. Saya terkejut, surprise Ibu ternyata pernah punya mimpi seperti itu. Iya. Dan kalau dalam hati saya meyakini dari hingga sampai saat ini kami bisa bilang betapa bangganya kami menjadi penyelenggara pemilu Ibu. Dan saya percaya semakin banyak orang yang menginginkan bekerja menjadi anggota KPU atau menjadi penyelenggara pemilu. Iya. Betul Ibu, nyatanya dari setiap seleksi anggota KPU, saya tuh selalu ngebatin ya Bu sebagai bahasanya apa Ibu, orang dalam gitu ya Bu, orang di dalam KPU. Kerja di KPU itu capek banget loh. Apalagi penuh tekanan, apalagi pimpinan-pimpinan ya Bu, ketua anggota KPU itu di segenap level itu kan punya tekanan yang luar biasa ya. Tanggung jawabnya luar biasa gitu. Kok masih ada sih yang mau jadi anggota KPU gitu loh. Saya suka sebenarnya, wow luar biasa gitu loh. Ini kerjanya berat banget tapi kok masih banyak yang mau gitu. Setiap kali kita mengikuti atau meliput proses seleksi ya Ibu, seleksi anggota KPU ini kan masih berlangsung terus, ini sudah tinggal hampir sedikit lagi, tapi saya selalu ngebatin gitu dalam hati, Masya Allah ada orang sebanyak ini yang melamar, yang ingin bekerja menjadi penyelenggara pemilu gitu. Berarti dicintai itu Bu, berarti. Kita perlu juga itu riset ya. Kira-kira motivasinya apa? Nah, itu sepertinya menyenangkan ya Ibu risetnya. Belum lagi ini Ibu yang berulang untuk yang kedua kalinya, periode berikutnya gitu. Berarti kan happy Bu, berarti di situ ya. Ada loh Mbak Reni yang kemudian dia sepanjang hidupnya itu jadi penyelenggara pemilu. Iya. Ibu ada kenal yang seperti itu? Iya. Kan dia misalnya pernah jadi anggota PPK sekali, kemudian jadi anggota KPU Kabupaten 2 kali, udah 10 tahun, ya kan? Kemudian di Bawaslu 10 tahun, kemudian di provinsi, 10 tahun, ya kan? Kemudian Bawaslu 10 tahun, coba dihitung berapa itu? Seumur hidup itu ya, pengabdiannya memang luar biasa. Di pemilu. Berarti komitmennya kemudian apa biasa itu, Mbak. Betul sekali Bu. Rasanya turut berbangga ya Bu, ada orang yang memang segitu mencintai pekerjaan di penyelenggaraan kepemiluan. Ada juga yang punya anak dinamain KPU. Serius Ibu? Serius. Jangan ada di Sumatera Selatan. Oh saya bisa sebutin orangnya. Namanya anaknya itu KPU tapi Kusuma Putri Utami. Kemudian disingkatnya KPU. Bener.
Nggak bercanda ini. Bukan, itu di Sumatera Selatan. Kusuma Putri Utami. Ya, Beliau anggota KPU-nya perempuan. Laki. Ibu istrinya tidak keberatan ya Ibu. Iya. Jadi anaknya Kusuma Putri Utami, singkatannya KPU gitu loh. Teman pemilih, pernah nggak ketemu teman kolegamu atau jangan-jangan kamu sendiri yang juga saking hidupnya memang lebih banyak diabdikan di penyelenggaraan pemilu sampai menamai keturunan Anda semua dengan nama-nama yang berbau pemilu dan demokrasi? Ayo tulis di kolom komentar. Banyak loh Ibu nama-namanya lucu-lucu. Nama-namanya bagus-bagus kan Bu? Iya. Aduh, geli banget ini. Itu aturan yang mestinya Mbak Ren itu yang punya anak gitu dinamain apa itu PPK gitu. Patricia Putri Kartika ya Ibu ya, PPK gitu. Ibu ini belum sampai ke topik obrolannya. Udah ngangkat terus. Nggak apa-apa biar nanti bersambung. Iya Ibu. 2 episode nanti. Iya, Ibu, itu bagian dari nostalgia kita, keseruan kita ya teman pemilih. Ini kita santai aja ya sama Ibu soalnya obrolannya jadi banyak. Ibu, sebenarnya kita tuh pengen ketemu sama Ibu khusus ingin pingin tahu preferensi atau pandangan Ibu itu tentang ini nih Bu. Kan sebentar lagi kita akan jelang hari pemungutan suara untuk Pilkada serentak 2024, yaitu di 27 November 2024 Ibu. Itu 2024 Ibu, itu Rabu juga. Dan kalau kemarin kita sudah memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR dari DPR RI, provinsi, Kapkota sama DPD. Nah, nanti teman pemilih di 27 November 2024 itu kita semua akan memilih pimpinan daerah atau kepala daerah kita masing-masing. Gubernur dan wakil gubernur. Terus bupati, wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Itu kita akan memilih serentak juga. Nah Ibu, kalau nih ada perempuan, ketemu perempuan, terus enaknya kita ngobrolin perempuan juga ya Ibu. Kan rame itu Ibu ya pasti. Jadi kita tuh pengen cerita-cerita gitu, pengen dengar pendapat dan juga opini Ibu itu tentang kepala daerah perempuan gitu. Ibu, kalau dalam pilkada terakhir nih misalnya 2020 misalnya yang kita gelar terakhir itu profil atau jumlah lah secara statistik kepala daerah yang perempuan itu gambarannya itu sudah seperti apa sih Ibu? Ya kita bersyukur ya di Indonesia itu kita tidak ada, dalam konstitusi itu tidak ada diskriminasi terhadap perempuan sebenarnya, karena dasar sudah menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, ya kan? Artinya di situ tidak ada ruang bahwa perempuan itu menjadi warga negara kelas 2, karena setiap warga negara itu berarti baik laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama. Nah, dan kita perempuan itu di Indonesia juga sejak awal pemilu kita tahun 55 pun sudah punya hak pilih. Ada berbeda di beberapa negara, misalnya dulu tuh perempuan itu tidak punya hak untuk memilih, ya kan? Kita kan sudah. Nah, pada pemilu kepala daerah itu kan berarti menjadi pemimpin di daerah ya. Apakah tingkatnya itu tingkat kabupaten kota atau tingkatnya provinsi sebagai gubernur. Nah, pengalaman kita juga memberikan data bahwa kita sudah memiliki pengalaman untuk kepala daerah dan ataupun kepala daerah ya baik di tingkat kabupaten maupun provinsi itu perempuan. Nah, pemilu pertama itu kan kita laksanakan pilkada ya. Pilkada pertama itu kan kita laksanakan di 2005. Ya, 2005 itu awal pilkada secara langsung maksudnya. Pilkada secara langsung itu kan pada tahun 2005 di mana rakyat bisa memilih secara langsung siapa pemimpinnya di daerah tersebut yang sebelumnya itu dipilih oleh DPRD.
Nah, pada waktu pemilihan di DPRD pun meskipun tidak banyak itu ada perempuan. Nah, ketika pemilihan secara langsung memberikan ruang kepada siapapun ya yang memiliki kapasitas, yang memiliki keinginan untuk bisa menjadi pemimpin, untuk bisa mengabdikan diri di daerahnya itu untuk menjadi calon, termasuk perempuan. Nah, kalau kita perhatikan dari pemilu dari pilkada ke pilkada itu jumlah perempuan itu terus meningkat, Mbak. Gitu Ibu. Ya, kita lihat terus meningkat dan juga potensi keterpilihannya, keterpilihannya juga lumayan bagus gitu. Artinya bahwa rakyat kita itu tidak lagi memandang bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin politik, tapi sudah menganggap bahwa kepemimpinan perempuan itu bisa dipercaya. Memang selama ini kalau kita perhatikan profil-profil mereka yang kemudian bisa masuk ke bursa sebagai calon ya, sebagai calon dulu, sebagai calon itu ya memang mereka politisi, misalnya anggota DPRD, kemudian ada pengusaha, kemudian ada juga yang misalnya dia memiliki kaitan langsung dengan elit politik lokal ya, apakah itu istri dari bupati atau istri gubernur, anak. Ya kan, ya itu yang ada memang saat ini. Tetapi kita tentu patut terus bersyukur dan mendorong bahwa perempuan-perempuan itu memiliki kemampuan untuk bisa berkompetisi, berkontestasi di dalam pilkada. Ini luar biasa. Dia bukan semata-mata karena faktor-faktor tadi, misalnya faktor dari keluarga atau faktor-faktor faktor-faktor kekerabatan ya, dinasti, tetapi mereka memang maju sebagai calon pemimpin atau calon kepala daerah itu atas dasar kapasitas yang mereka miliki dan gitu. Kualitas gitu. Harapannya seperti itu. Kalau tadi Ibu menyebutkan potensi keterpilihannya itu malah besar gitu ya Bu ya. Kalau dilihat dari jumlahnya sendiri Ibu, kalau misalkan kita ada yang terakhir kemarin itu pilkada terakhir berarti kan 34 provinsi, 34 gubernur dan wakilnya. Kemudian ada 514 kabupaten kota. Nah, kabupaten kota. Nah, udah sampai berapa persen ya Bu ya? Kepala daerah. Kepala itu kalau kita lihat dari jumlah keseluruhan ya, keseluruhan dari calon secara keseluruhan dari itu ada 11%-an ya. Oh, 11%-an. Itu untuk keterpilihan perempuan di 2020. Tetapi kemudian kalau ini kemudian kita sandingkan dengan jumlah calon perempuan, nah gitu. Artinya kan perempuan ini jumlah calonnya itu kalau nggak salah berapa di 2020 misalnya ya, itu ada 67 orang ya, sebentar calonnya ya, Bu. Dalam pilkada ya kan. Kemudian 67 orang. Kalau kemudian yang jadi ya kan, yang jadi itu kemudian berapa nih ya, kalau kita lihat di kisaran pada waktu pemilu di 2020 gitu kan, 2020 ini. Kemudian kalau kita bandingkan dengan mereka yang duduk sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu jumlahnya 30%-an. Jadi dari 67 ya sekitar 30-an. Gitu loh. 30-an itu ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi wakil bupati atau wakil wali kota, ada yang menjadi wakil gubernur atau gubernur. Seperti kayak gitu. Jadi kalau dihitung dari prosentase calon perempuan, calon kepala daerah perempuan itu jumlahnya artinya potensi keterpilihannya justru lebih besar dibandingkan dengan
laki-laki. Gitu. Artinya Ibu ketika perempuan atau pasangan ada salah satu dari pasangan calon tersebut yang perempuan ketika berani atau sudah berhasil tercalonkan, potensi terpilihnya besar ya Ibu ya? Iya, lebih besar dibandingkan dengan laki-laki karena calon laki-laki itu juga cukup banyak. Misalnya di 2020 itu ada 1.329 ya kan, sedangkan kalau misalnya itu ditempati laki-laki semua lah, dari 33 provinsi ya, kemudian ditambah dengan 512an itu kan berapa itu, banyak banget Ibu. Iya. Artinya kan dari situ aja kita bisa lihat bahwa potensi keterpilihan perempuan jauh lebih besar. Meskipun juga ini juga kalau kita lihat potensi laki-laki untuk menjadi calon itu juga lebih besar. Oh gitu. Iya. Karena perempuan itu kan banyak, dia kan harus bersaingnya itu mulai dari proses bagaimana dia bisa dicalonkan atau dilirik oleh partai politik. Kan yang berhak mencalonkan itu kan partai, meskipun ada calon perseorangan kan, calon perseorangan dengan syarat yang sedemikian banyak ya, harus ada dukungan, masing-masing dukungan harus menyertakan misalnya materai, harus kemudian mencari dukungan, itu kan tidak mudah juga. Itu kan juga kalau kita hitung-hitung kan cukup besar. Maka mau nggak mau jalur yang paling mudah sebenarnya adalah melalui partai. Tetapi partai seberapa jauh mau melirik mereka gitu. Iya, betul. Ya kan? Betul. Maka dia persaingannya di situ udah kuat, karena apalagi partai-partai yang bersifat patriarki gitu kan. Mereka jauh lebih melihat bahwa kepemimpinan laki-laki itu lebih diutamakan misalnya gitu, dibandingkan dengan kepentingan kepemimpinan perempuan misalnya gitu. Iya, betul. Ini kan menjadi persoalan. Jadi sekarang ini misalnya soal modal untuk membeli perahu lah istilahnya gitu ya. Ibaratnya kan begitu. Itu kan juga perempuan sangat terbatas. Ya dia kecuali kemudian atas dorongan dari suami, dorongan dari orang tua gitu ya, yang memang makanya itu kemudian perempuan-perempuan yang biasanya kemudian salah satu profil yang banyak itu adalah mereka kekerabatan dengan elit-elit lokal gitu ya. Iya betul. Ini menarik sekali loh, teman pemilih, kita ingin mendengar lebih banyak lagi bagaimana nanti pandangan atau pendapat Ibu Endang Sulastri tentang perempuan yang akan maju atau mencalonkan sebagai kepala daerah untuk Pilkada 2024 nanti. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di podcast KPU RI, dan untuk episode kali ini kita bakal lanjutkan lagi obrolannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih banyak teman pemilih sudah tetap bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Untuk Reni sebagai host, sama saya Reni sebagai, dan tamu spesial kita Dr. Endang Sulastri MSI. Ibu, sebentar tadi dari Ober 1 saya juga kepo karena Ibu itu begitu selesai menjalankan tugas sebagai anggota KPU, kembali ke kampus itu kan pekerjaannya masih relate dengan kepemiluan. Apakah seperti teman yang dari Sumsel tadi, apakah Ibu juga terpikir untuk menamai cucu Ibu nama-nama yang terinspirasi kepemiluan? Enggak lah. Jadi kalau anak muda sekarang itu, kayak cucu kan ini, karena kan anak saya udah gede ya. Pada waktu saya di KPU kan anak saya juga udah gede. Kalau anak sekarang itu kan nggak mau anaknya tuh dinamain oleh orang tuanya kan, maunya mereka sendiri gitu. Iya. Yang berhak namain bapak ibunya, kakek nenek yang nggak boleh ikut namain, cuma boleh ikut doain aja kayaknya gitu. Jadi nggak boleh ya Ibu cucunya dinamain kepemiluan. Karena dedikasi omanya di kepemiluan juga panjang sampai sekarang juga masih berjalan terus gitu.
Ya, teman pemilih itu tadi obrolan kita iseng-iseng. Gimana, udah pada nulis belum di kolom komentar? Pernah nggak ketemu teman yang namanya itu terinspirasi dari demokrasi atau kepemiluan? Atau teman kamu, teman pemilih ada yang namain anaknya sesuatu yang berbau pemilu atau demokrasi? Ibu kadang, maaf ini masih OOT juga. Kadang ada juga yang memberi nama itu, kalau kita kan karena orang bekerja di kepemiluan dan demokrasi, ada yang memberi nama anaknya itu seorang tokoh pimpinan negara, Ibu. Banyak kan ya Ibu ya, terinspirasi dari presiden keberapa, terinspirasi dari tokoh dunia gitu. Yang dari presiden kita aja, yang sudah pernah menjabat dulu aja banyak loh Ibu ya, yang nama anak-anaknya tuh dinamai terinspirasi dari nama-nama beliau ya Ibu ya. Ya, siapa yang tidak mau menginspirasi, memberi nama keturunannya dengan tokoh-tokoh yang penting di dalam sejarah negeri ini ya Ibu ya. Nah, Ibu Endang dan juga teman pemilih yang masih setia nih di podcast KPU RI, kita tadi masih ngobrol sama Ibu tentang bagaimana perempuan sebagai kepala daerah nih. Tadi Ibu juga sudah mengungkap beberapa fakta. Sebelum kita mengulik lagi fakta yang tadi sempat di-spill sama Ibu Endang, ternyata Ibu, perempuan-perempuan Indonesia yang saat ini atau kemarin menjabat sebagai kepala daerah, ternyata disinyalir juga kerjanya juga ternyata outstanding Ibu. Bahkan terbaca atau tercium oleh pihak tertentu sebagai orang-orang yang berprestasi di bidangnya. Kemarin ada salah satu berita nih Ibu yang dia menyebutkan beberapa kepala daerah perempuan ini diafirmasi sebagai orang-orang berprestasi dalam beberapa kategori-kategori tertentu sebagai kepala daerah Ibu. Misalnya Gubernur Jawa Timur mendapat penghargaan sebagai kepala daerah berprestasi kategori inovasi percepatan layanan publik. Wah, itu penting ya Ibu. Layanan publik yang sifatnya itu birokratif, kadang-kadang kita mesti menunggu lama, ternyata ada inovasinya biar masyarakat lebih cepat. Senang ya Ibu kalau baca berita-berita tentang bagaimana orang-orang atau kepala daerah dalam jajaran pemerintahan itu berusaha membuat inovasi-inovasi untuk mempermudah pelayanan buat masyarakat ya Ibu. Seneng banget rasanya. Ada lagi Ibu beberapa bupati dan wali kota, misalnya wali kota Singkawang mendapat penghargaan kategori inovasi kota toleransi. Wow. Bupati Tegal Ibu Umi Azizah kategori ekosistem wirausaha. Wow. Top banget. Ada juga Bupati Purwakarta kategori pelayanan warga. Wah, itu top banget ya Bu ya. Ada lagi wali kota Mojokerto kategori inovasi satu data. Wow, data itu kan sekarang hal yang harus sangat diperhatikan untuk bisa digunakan untuk berbagai macam pelayanan ya Ibu ya. Luar biasa loh prestasi-prestasinya ini. Ibu pernah notice nggak pimpinan atau kepala daerah mana gitu yang Ibu berkesan banget gitu, impress banget gitu? Ya, kalau saya punya teman ya, punya teman beliau sangat cantik. Oh wow. Kemudian juga pinter, smart gitu ya. Dia teman S2 di Universitas Indonesia di ilmu politik. Itu Ibu Indah Putri Indriani. Itu adalah Bupati Luwu Utara. Wah. Saya melihat bagaimana kesungguhan dia di dalam memimpin Luwu Utara, sehingga Luwu Utara itu sebagai sebagai daerah yang terpencil gitu, kemudian bisa menjadi negara yang cukup makmur dan kabupaten yang cukup makmur. Dan kemudian tingkat ekonominya meningkat. Ini menurut saya itu adalah sebuah prestasi. Sebenarnya Mbak, kalau kita mau melihat perempuan-perempuan itu memang punya potensi ya untuk bisa berprestasi. Karena apa? Karena perempuan itu memiliki keseriusan dan komitmen yang cukup tinggi terhadap tugasnya. Kita bisa melihatlah di beberapa sekolah misalnya gitu ya, biasanya yang punya prestasi cukup baik itu adalah perempuan sebenarnya gitu ya. Perempuan itu biasanya hanya kemudian kesempatan untuk mengembangkan potensinya itu yang belum terbuka gitu. Nah, ketika seorang perempuan sudah menjadi kepala daerah ya dengan sifat
keperempuannya, ya keperempuannya itu adalah bagaimana dia memahami kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, kemudian dia paham sebagai seorang perempuan begitu ya terhadap ekonomi. Biasanya yang terkena kan perempuan pertama. Dalam konteks ekonomi misalnya ada krisis dan seterusnya itu kan perempuan yang selalu terkena dampaknya lebih dahulu. Maka perempuan itu kemudian bisa mengembangkan diri, kemudian mendekat pada masyarakat, kemudian dia open ya, kalau bahasa Jawanya itu sangat open. Open itu sangat memelihara. Iya. Jadi ngejagain. dia jaga telaten gitu ya, merawat gitu ya Ibu ya. Itu sehingga mereka memang kemudian punya prestasi-prestasi itu. Sehingga perempuan seringkali kan orang bicara begini, makanya saya dulu tuh suka protes ya ketika suatu saat saya memberikan pembekalan kepada teman-teman anggota DPRD di sebuah kabupaten. Taruhlah anggota DPRD-nya itu 30 orang, kabupaten ya 30 orang. Kemudian perempuannya itu hanya ada 2 atau hanya ada 2 atau hanya 3 itu kan 10% ya. Kadang kalau di daerah tuh untuk menjadi anggota DPR perempuan itu kan ada juga yang 0%. Nah ini udah 10%, udah bagus lah 3. Kemudian yang cukup kritis, cukup kritis, kemudian mereka aspiratif, menyampaikan banyak usulan, kemudian banyak pemikiran, pendapat, itu hanya ada 1 orang. Terus mereka bilang ke saya, "Entah apa Bu, banyak perempuan. Itu perempuan di Gajah nggak ngomong, yang ngomong cuma 1. Yang bersuara tuh hanya 1, yang paham hanya 1. Dia bilang gitu kan. Saya balik, Mbak. Saya ngomong, dari 30 orang itu berarti berapa jumlah laki-laki, Pak? Laki-lakinya 27 toh. Karena kan jumlah anggota DPR ada 30. Perempuannya 3, yang ngomong cuma 1, yang lain nggak bersuara. Dari 27 itu berapa Pak yang kemudian dia kritis, bersuara, ya kan? Kemudian dia bisa menyampaikan aspirasi masyarakat dengan baik gitu. Taruhlah cuma 3 di antara 27 itu berapa persen? Ini 1 di antara 3 itu udah 30% loh. 33,3% gitu. Artinya bahwa jangan dinilai banyak, memang sedikit ya, yang ini sedikit kan gitu. Makanya ketika orang kemudian bicara tentang kepemimpinan kepala daerah, kemudian dia bilang apa kepala daerah perempuan itu nggak bisa kerja hanya karena misalnya kerabatnya, hanya karena orang tuanya, gitu kan? Terus berapa banyak yang nggak kerja? Tapi kalau kita lihat nih ada 13 ya gitu ya. Padahal dari 46 itu 13 di antara 46 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih itu berarti berapa persen? Kan gitu, itu kan besar. Tapi bandingkan dengan laki-laki gitu. Jadi kita harus membandingkannya itu jangan melihat jumlah perempuannya berapa yang berprestasi, jumlah laki-lakinya berapa. Tetapi perempuan dibandingkan dengan kepala daerah perempuan lainnya itu jumlahnya cukup besar. Kalau laki-laki cuman sedikit gitu. Tapi bukan berarti bahwa kita juga mau menyatakan bahwa laki-laki tidak berprestasi. Sebenarnya kita hanya ingin menyampaikan bahwa perempuan itu kalau diberikan kesempatan dia juga bisa gitu. Dia bisa, bahkan kadang-kadang dia melampaui prestasi-prestasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki gitu. Artinya ruang itu harus terbuka bagi perempuan, karena terus terang aja perempuan kan sejak awal itu sudah ibaratnya kakinya tuh udah berat gitu. Ya udah digondelin gitu ya ibaratnya gitu. Dengan adanya peran ganda, dengan adanya budaya patriarki yang menganggap bahwa perempuan itu tidak pantas untuk menjadi pemimpin gitu ya. Kemudian
dan anggapan-anggapan lainnya, ya kan? Ya itu yang menurut saya ya itu yang harus dikikis dari masyarakat. Jadi kalau perempuan diberikan kesempatan, nyatanya bisa. Nah itu tadi yang data yang saya sampaikan bahwa dari misalnya nih cerita ada dari 46 perempuan ya. Kemudian sebentar, dari 123 calon perempuan misalnya terdapat 46 perempuan yang terpilih. Nah itu kalau dilihat dari persentase kan 37%, tapi kalau memang dibandingkan dengan 37,1%, tapi kalau kemudian dibandingkan dengan calon secara keseluruhan yang memang kemudian hanya 8,2%. Jadi keterpilihan perempuan itu terus terang aja sangat prospektif gitu ya, artinya partai politik gitu ya, ini kan partai politik itu semestinya tidak ragu-ragu untuk mencalonkan perempuan. Meskipun dalam regulasi ini sebenarnya kita sudah bicara terhadap tantangan tadi ya. Jadi regulasi kita itu kan untuk calon Dewan Lembaga Legislatif kan sudah ada proses afirmasi, Mbak. Tapi untuk calon kepala daerah kan belum ada proses afirmasi. Belum ada regulasi yang mengatur soal afirmasi. Misalnya ini sekarang pemilu serentak nih di 34 ya berarti ya. 34 provinsi, kemudian di 500 berapa Mbak? 514 kabupaten kota. Termasuk DOB kan Ibu ya? Iya. Berarti 38 ya? 38 dengan 514 iya. gitu kan. 514. Kira-kira partai politik mau mencalonkan perempuan berapa persen nih di daerah kan gitu. Iya nih, ingin tahu nih. Iya. Iya kan? Jadi ketika perempuan itu sudah lolos di pencalonan, nah itu biasanya tuh partai politik mencalonkan perempuan itu kalau benar-benar dia yakin bahwa perempuan ini menang. Gitu. Iya, betul. Dan perempuan kan memang punya keterbatasan juga dengan sumber daya ekonomi. Kan, sumber daya ekonomi. Ya, itu juga menjadi halangan. Menjadi tantangan bagi perempuan gitu. Tidak banyak partai politik yang misalnya melirik perempuan yang dia sebenarnya punya gagasan yang bagus misalnya ya, atau seorang akademisi atau guru besar, atau mungkin dia udah punya prestasi di birokrasi misalnya gitu, tetapi dia tidak punya sumber daya ekonomi yang cukup kuat. Karena proses pilkada sekarang ini kan liberal kayak gitu ya. Nomor piro wani piro gitu kan, PWP gitu kan. Iya, no oblos gitu kan. Iya kan, artinya kan di situ, sehingga partai politik juga menjadi salah satu pertimbangan ketika mencalonkan perempuan itu gitu. Jadi dia tidak mau juga ketika yang bersangkutan dengan kondisi masyarakat yang sudah cukup pragmatis sekarang ini, kemudian dia hanya melaju tanpa modal apapun. Makanya biasanya yang muncul itu adalah, kalau enggak tadi yang saya katakan, politisi, dia misalnya pernah jadi anggota DPR atau DPRD gitu kan. Itu kemudian kedua adalah petahana yang sudah pernah maju kemarin dan sekarang masih punya kecepatan. Kemudian yang ketiga, dia pengusaha yang memang memiliki cukup modal ya. Juga modal ekonomi, modal sosial yang besar. Kemudian adalah mereka yang punya kekerabatan, hubungan kekerabatan, dinasti gitu ibaratnya dengan elit-elit lokal gitu. Itu biasanya yang kemudian muncul. Yang masuk di kategori itu ya Bu ya? Iya.
Nah, Ibu berarti kalau dari cerita Ibu yang sekaligus memaparkan tentang apa tantangan-tantangan yang sepertinya akan dihadapi atau masih dihadapi sama perempuan-perempuan yang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah, ada di cerita Ibu tadi. Walaupun sebenarnya fakta berbicara bahwa potensi untuk terpilih itu sebenarnya tinggi gitu ya Bu ya, iya, di setiap daerah. Nah, ini juga akan menjadi sama-sama akan kita nantikan ya Ibu, kira-kira dari sekian daerah ini berapa nih kira-kira yang akan maju calon-calonnya, baik untuk di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten kota gitu. Sebenarnya Ibu, saya tuh kepo deh kalau calon kepala daerah ya Ibu, itu kira-kira apakah masih terjebak dengan hal-hal yang misalnya kayak apa sih Bu, domestik gitu, kayak harusnya sudah nggak ada masalah domestik ya Bu, harusnya ya kalau orang mau maju kepala daerah gitu man levelnya udah tinggi ya, nggak kayak kalau misalkan nih hari-hari kita aja misalnya pegawai perempuan bekerja itu aja masih harus ada hal-hal yang harus disinkronkan dengan pasangan, urusan anak, urusan keluarga besar. Nah, kalau calon kepala daerah enggak lah ya Bu ya, harusnya udah amat ya Bu urusan kayak begitu ya. Iya nggak sih Bu? Tetapi perempuan saya kira tidak. Kadang-kadang gini, perempuan tuh luar biasa ya. Dia multi talent gitu ya. Kadang-kadang banget iya betul. Ini kan kita pengalaman pribadi juga gitu ya. Meskipun kita menjabat, biasanya mereka tetap memperhatikan ya keluarga, memperhatikan anak-anak gitu ya. Yang itu juga seringkali laki-laki itu abai menurut saya gitu ya. Oh gitu Ibu. Ya. Makanya kan apa yang disebut sebagai yang disebut sebagai peran ganda itu kan hanya ada di perempuan. Iya. Gitu. Iya itu dia. Perempuan itu selalu terbebani oleh peran ganda itu gitu. Betul. Sehingga ya itu menjadi salah satu tantangan juga gitu. Iya. Nah, itu adalah tantangan. Itu menurut saya tantangan juga. Jadi ada beberapa tantangannya termasuk itu. Sehingga ada suami yang tidak mengikhlaskan. Tapi berarti kita juga patut menghargai itu laki-laki yang kemudian mengikhlaskan pasangannya untuk menjadi kepala daerah. Berarti kan dia sudah mewakafkan waktunya diwakafkan untuk masyarakat luas. Gitu. Ya mudah-mudahan peran perempuan sebagai kepala daerah ini benar-benar bisa membawa kebaikan bagi masyarakat, sehingga orang tidak menyatakan perempuan jadi kepala daerah tetapi kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa misalnya gitu. Makanya tadi yang disampaikan, data-data yang disampaikan oleh Mbak Reni tadi ya, dari 13 kepala daerah yang menginspirasi ya kan, itu saya kira juga luar biasa. Gitu. Betul. Tidak cuma menjalankan tugas apa adanya, sekedar memenuhi kewajiban, tapi juga mampu outstanding gitu ya Bu. Betul. Mampu memberi nilai lebih gitu. Artinya dari pesan-pesan tersebut Ibu, kita belajar bahwa tantangan akan selalu ada, tapi ternyata perempuan-perempuan hebat ini bisa menghadapi atau bisa mengatasi semua tantangan, baik itu tantangan domestik ataupun yang kita sebut sebagai tugas ganda tadi ya Ibu ya. Ini juga agar membuka hati dan juga pikiran kita semua nih, bahwa perempuan mampu melakukan itu. Tantangan tetap ada, banyak hal yang harus dikomunikasikan, tapi ternyata bisa dihadapi dan bisa dilakukan, dan bahkan ada yang bisa berprestasi. Berarti bukan nggak mungkin ya? Berarti iya betul. Bahkan kalau misalnya kita lihat perempuan itu jauh lebih tangguh dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan gitu ya. Kita bisa lihat kok ketika perempuan itu misalnya, mohon maaf ya, ditinggal oleh suaminya misalnya ya, karena ditinggal tetap ya, meninggal misalnya begitu. Itu perempuan jauh lebih tangguh dibandingkan laki-laki. Iya ya Bu. Betul. Faktanya bicara demikian. Iya, dan itu kalau kita runut lagi dari segi neurologi ya, kalau Bu Aisyah itu ya. Nah, itu memang dia punya
kelebihan yang luar biasa perempuan itu. Sepanjang kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan. Jadi ya semua baik laki-laki, perempuan itu pasti ada masing-masing kelemahan dan kelebihannya. Iya. Tetapi kalau perempuan itu diberikan peluang, diberikan ruang untuk maju, insya Allah perempuan akan jauh lebih baik gitu. Amin, amin. Itu harapan yang menyenangkan sekali, dan pasti juga sepertinya banyak sekali masyarakat Indonesia yang juga semakin berpikir kayaknya seru kalau kepala daerah kita tuh juga perempuan gitu misalnya. Ibu sebenarnya kalau menurut Ibu sendiri sebagai seorang yang pernah menjadi penyelenggara pemilu, seorang perempuan, kemudian sekarang akademisi yang perempuan juga, seberapa penting sih Bu kepala daerah itu dijabat oleh seorang perempuan, Bu? Ya, sebenarnya begini, ya kalau kita bicara penting ya penting, ya kan. Kalau kita bicara perlu ya perlu gitu kan. Cuman kan sekarang tinggal seberapa banyak perempuan yang diusung oleh partai gitu. Nah, perempuan perlu, kalau menurut saya penting di situ. Karena apa? Karena perempuan itu yang memahami banyak persoalan-persoalan terkait dengan pembangunan, juga terkait dengan pengembangan manusia, misalnya pendidikan, kesehatan. Itu perempuan justru jauh lebih care dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Sebenarnya lebih care daripada laki-laki. Oleh karena itu kita mengharapkan gitu ya, ada tangan-tangan seorang ibu di setiap daerah gitu ya. Taruhlah dia tidak masuk di jajaran kepala daerah, wakil kepala daerahnya ada perempuan, supaya seimbang. Karena kan dunia ini perlu keseimbangan gitu ya. Ya kalau maskulin itu kan selalu dalam tanda kutip kalau perbedaan gender dalam konteks maskulin itu kan kemudian dianggap politiknya lebih keras gitu ya. Kalau ini kan ada kelembutan gitu. Ya, harapannya kan begitu. Jadi ya penting bahwa perempuan itu ada. Oleh karena itu partai politik jangan bukan fobia, jangan takut, jangan ragu ya mencalonkan perempuan. Jadi jangan ragu untuk mencalonkan perempuan. Kalau perlu ketika mendukung calon itu adalah affirmative action juga gitu. Meskipun itu belum diatur ya dalam undang-undang gitu. Baik. Berarti kita bakal sama-sama menantikan Ibu. Kita lihat nanti akan berlaga di setiap daerah. Harapannya jauh lebih banyak lagi calon-calon perempuan juga ya Ibu. Iya. Pas menarik sekali, lihat seberapa, nanti kita lihat sampai di tahapannya nanti. Iya, ya. Betul. Kita ini kan hadapi Pilkada 2024 yang hari 2024 yang hari pemungutan suara di hari Rabu 27 November 2024 Ibu. Ibu sebagai dosen itu, kalau menurut Ibu melihat mahasiswi Ibu itu kira-kira udah pada ngeh belum Ibu ya kalau kita bakal coblosan lagi gitu. Menurut Ibu gimana? Ya, kalau di mahasiswa saya kan karena mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Ya jadi ya mereka insya Allah lah sudah pada ngehanya kita memang perlu terus menyampaikan ya kan pendidikan pemilih atau sosialisasi kepada masyarakat bahwa waktu tanggal 27 November 2024 itu harus kita gunakan sebaik mungkin untuk memilih pemimpin-pemimpin kita agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena 5 menit atau 5 menit ya. Iya 5 menit kurang malah kalau itu ya. Mungkin 2 menit 3 menit itu sangat menentukan terhadap nasib kita 5 tahun ke depan. Kalau ada calon kepala daerah perempuan ya
pilihlah perempuan gitu. Luar biasa loh ini dorongan. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Karena ada calon perempuan dimanapun itu Ya, dimana gitu. berada. Iya. Yang harus diingat, jangan lupa ketika nanti atau penyelenggara pemilu sudah mulai mengumumkan daftar pemilih, kita sebagai warga negara harus proaktif loh, memastikan terdaftar dalam daftar supaya nanti benar-benar bisa menggunakan hak pilih nih. Jangan kayak kemarin last day gitu udah diumumin dari berbulan-bulan sebelumnya tapi baru last day baru baru mengurus hari ini misalnya pindah pemilih atau ngecek namanya sudah ada apa belum di TPS yang mana. Nah ini dari jauh-jauh hari kita sudah ingetin ya, nanti teman-teman terutama pemilih muda nih, pemilih pemula yang kemarin juga udah baru aja pertama kali milih pas pemilu, nanti juga gunakan hak pilihnya, suaranya di Pilkada 27 November 2024 nanti, nggak boleh kelupaan. Tapi ada juga ya nanti yang di pemilu kemarin belum bisa milih, tapi nanti di Pilkada bisa milih ya. Iya, betul sekali Ibu. Pemilih pemula juga berarti karena kemarin belum karena 17 tahun pas suara pemilu 14 Februari 2024. Nah, tapi mungkin sudah 17 tahun pada saat Pilkada dan nanti 27 November berarti harus gunakan hak pilih juga. Iya. Gitu. Ibu boleh dong dibagi pesannya dari Ibu Endang Sulastri kepada teman pemilih yang kira-kira baru akan nyoblos lagi nih Ibu, akan menggunakan hak pilih di Pilkada 27 November 2024. Ya, teman-teman pemilih jangan lupa tanggal 27 November 2024 pada hari Rabu untuk menggunakan hak pilihnya. Karena ini pemilu serentak berarti di seluruh daerah itu ada pilkada ya dimanapun teman-teman berada. Dan jangan lupa memilih secara rasional. Ya, memilih berdasarkan atas satu track record dari para calon. Kemudian yang kedua, kita tentu harus memahami apa yang menjadi program, visi dan misi mereka. Dan tolak politik uang. Kita harus memulai dari diri kita sendiri karena politik uang itu merupakan politik yang tidak sehat gitu ya, dan ini harus kita hindari karena itu bagian dari ranah pidana pemilu. Saya kira itu teman-teman selamat untuk ikut serta di dalam menentukan masa depan di daerah masing-masing. Saya kira itu. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Ibu Dr. Endang Sulastri MSI. Beliau dulu anggota KPU RI dari periode 2007 sampai 2012 dan saat ini beliau masih menjadi akademisi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ibu, terima kasih sudah berkenan membagikan buah pikir Ibu. Sama-sama. Iya, di podcast KPU RI. Mudah-mudahan nanti bisa mampir lagi kapan-kapan ya Ibu. Iya, amin. Sehat selalu dan kami tunggu terus karya-karya Ibu di dalam kepemiluan. Kami selalu mendengar suara-suara dan juga pendapat dari Ibu Endang Sulastri. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman pemilih juga, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk menyimak podcast ini. Jangan lupa saksikan terus podcast KPU RI yang tayang di YouTube KPU RI setiap seminggu sekali, hanya di hari Rabu mulai jam 4 sore. Nantikan untuk episode minggu depan tentu dengan tamu spesial juga yang tidak kalah serunya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.